أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha Pondok Pesantren Mas Kumambang ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang insyaallah penuh barokah ini, pagi ini berkumpul dua hari raya, Idul Adha wa Idul Jum'ah. Marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu istiqamah, ajak, continue dalam menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala serta ngedoi menjauhi semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap kepadanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah, setiap tahun Allah Subhanahu wa taala niku menghadirkan kembali kepada kita semua ini momen Idul Adha, mendatangkan kembali setiap tahun. Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada kita akan perjuangan Nabiullah Ibrahim, ayah kita semuanya, dan putranya Ismail alaihi wassalam dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 kemarin sampai tanggal 13 nanti, akhir hari tasyrik, ini hari-hari kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan perjuangan ayah kita Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Dan tanggal 1 sampai tanggal 10 kemarin itu Pak adalah merupakan hari-hari yang terbaik di muka bumi ini untuk kita beramal soleh, sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ibnu Abbas, "Ma min yaumin al-amalu salihu fihi khairun wa ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari yang melebihi kebaikan 10 awal Dzulhijjah ini untuk kita melaksanakan amal-amal soleh, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi 10 awal bulan Dzulhijjah ini. Ulama kita dulu saking semangatnya beragama sampai pada pembahasan ayyuhuma afdal, al-ashrul awail min Dzulhijjah amil ashrul awakhir min syahri Ramadan. Mana yang lebih mulia? Pundi sing lebih sae
antara 10 awal Dzulhijjah atau 10 akhir bulan Ramadan. Dan ulama pun sampai kepada kesimpulan al-ashrul awail min Dzulhijjah afdal min jihati an-nahar. 10 bulan Dzulhijjah, 10 awal bulan Dzulhijjah niku lebih baik daripada 10 akhir Ramadan di siang harinya, liwujudi yaumi Arafah, karena ada hari Arafah. Wal ashrul awakhir min syahri Ramadan afdal min jihati al-lail, dan 10 akhir Ramadan itu lebih mulia daripada 10 awal Dzulhijjah karena ada Lailatul Qadar. Maka dari itu beruntunglah mereka yang kemarin dari tanggal 1 sampai hari ini, puncaknya hari ini, bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kula lan panjenengan sedaya niki tiap tahun diingataken Allah Subhanahu wa taala untuk perjuangan ayah kita Nabiullah Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam. Niki bukan tanpa sebab. Allah Subhanahu wa taala niku menyebutkan kata-kata uswah, contoh yang baik, teladan yang baik dalam Al-Qur'an itu 3 kali. Yang pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kedua, yang ketiga ini adalah untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini sama, senada dengan apa yang kita baca setiap sholat, paling tidak 5 kali atau lebih. Seorang muslim harus membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ini merupakan rukun salat. Kalau tidak dibaca tidak sah salatnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Lalu apa saja yang bisa kita ambil ibrah, uswah, contoh yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam ini? Kalau kula lan panjenengan sedaya niki mereview, mengulangi kisah-kisah kembali Nabiullah Ibrahim, niku banyak sekali yang bisa kita ambil ibrah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim niku lahir di daerah Babil. Babil niku di daerah Irak. Kemudian nanti hijrah ke Syam dan pindah ke Mesir sebelum diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ke Makkah. Dari kecil Pak Bu, Nabi Ibrahim niku sudah berseteru dengan ayahnya, karena Nabi Ibrahim ini dilahirkan di masyarakat yang umumnya menyembah berhala, dan ayahnya Nabi Ibrahim ini namanya Azar, itu pekerjaannya membuat patung. Lalu Nabi Ibrahim disuruh untuk menjual patung ini di pasar. Hati Nabi Ibrahim tidak menerima seperti ini. Bergejolak dalam hatinya, bagaimana mungkin menyembah sesuatu yang gak ono gunane. Lalu ketika menjual di pasar, Nabiullah Ibrahim menyampaikan, bukan malah menawarkan dagangannya, tapi menyampaikan, sapa ayo sing gelem tuku pangeran sing gak ono gunane iki. Akhirnya mboten payu, Pak. Jadi dari kecil itu sudah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada diskusi antara Nabi Ibrahim dan putranya alaihissalam, Nabi Ibrahim dan ayahnya Azar. Ya abati, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni anka syai'a. Duh Bapak, jenengan iki lapo kok menyembah sesuatu yang la yasma', gak kurungu, gak ketok, wa la yughni anka syai'a, dan tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepadamu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nabi Ibrahim kembali berdakwah sampai pada suatu saat Nabi Ibrahim ingin menghancurkan semua
berhala-berhala di tempat ibadah mereka. Dihancurkanlah itu semuanya dan ditinggalkan satu yang paling besar, dan dikalungkanlah kapak alat untuk menghancurkan itu di leher yang paling besar. Lalu diinterogasi oleh kaumnya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fas'aluhum in kanu yantikun. Coba jenengan tanyakan itu yang paling besar. Sopo ngerti iso jawab. Wong jawab wae gak iso. Melindungi patung-patung kecil di depannya itu gak iso. Apa maneh melindungi atau memberi manfaat kalian semuanya. Bukan malah beriman, kaum Nabi Ibrahim malah marah dan menvonis Nabi Ibrahim untuk dibakar. Lalu datanglah mukjizat Allah Subhanahu wa taala. Api itu tidak membakar dan keluar dari sifat aslinya, malah menyegarkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Datanglah ujian lagi. Nabi Ibrahim disuruh untuk menempatkan keluarganya di Mekah. Dan saat itu istrinya yang bernama Hajar sedang menyusui, disuruh menempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lembah yang tidak ada tanamannya sama sekali. Ghairi dzi zar'in. Mungkin jenengan yang nate ten Mekah, ten Madinah niku semerap keadaan di sana. Sejauh mata memandang niku pasir, Pak. Mboten kados ten Sembungan ngeten, ijo royo-royo, kata tuyo, kata sawah, tambak. Ten mriku niku sejauh mata memandang pasir. Dan kalau ada bukit pun ternyata bukit itu bukit batu, panas gersang. Niku Nabi Ibrahim disuruh menempatkan anak dan istrinya yang masih kecil di situ. Mboten disangoni napa-napa, Pak. Kalau ibu-ibu ditinggal suaminya ke Malaysia atau ke Jakarta misalnya, pasti nggih mbok cekelan ATM, mbok cekelan duit, mbok cekelan HP mesti. Tapi Nabi Ibrahim namung ninggal donga tok, Pak. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, saya tempatkan anak dan istri saya ini di tempat yang ghairi dzi zar'in, tidak mempunyai tumbuhan sama sekali. Rabbana liyuqimus shalah. Semoga bisa mendirikan salat, cikal bakal mendirikan salat. Waj'al afdatan minan nasi tahwi ilaihim. Semoga jenengan jadikan orang-orang ini condong suka kepada Mekah. Warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Dan mohon jenengan Allah Subhanahu wa taala berikan rizki berupa buah-buahan, semoga mereka bersyukur. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Datang ujian yang paling berat. Nabiullah Ibrahim niki dangu mboten gada yoga, Pak. Lama puluhan tahun mboten gada yoga. Sampai menikah dengan istri yang kedua, Hajar. Akhirnya diberikan putra oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirawat, dididik, diramut, dikasih pendidikan. Sampai kepada Nabi Ismail ini sudah besar, api-api bocah, ganteng-ganteng bocah. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala diberi ujian untuk menyembelih Ismail. Ngapunten, misalnya yogane Nabi Ibrahim niki kali dosa, Pak. Mungkin radi enteng, sedikit enteng, karena kalau nggak ada satu masih ada 19. Tapi niki satu-satunya putra yang sudah lama ditunggu disuruh menyembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Nabiullah Ibrahim pun lulus dari ujian ini dengan baik. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha ingkang dimuliakan dening Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang insyaallah penuh barokah ini, khatib ingin mengambil satu ibrah, memperdalam satu ibrah, hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagai seorang muslim yang baik, kula lan panjenengan sedaya niki seharusnya punya satu peran, mengambil satu peran untuk
kita ini berusaha memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang lebih baik sebagaimana Nabiullah Ibrahim berdakwah. Karena as-sira'u bainal haqqi wal batili madin ila yaumil qiyamah. Yang namanya pertempuran antara kebaikan dan keburukan itu pasti ada sampai hari kiamat. Ketika ada orang yang berdakwah untuk tauhid, di sana pasti ada orang yang mengajak kepada kesyirikan. Ketika ada orang yang mengajak kepada ibadah, di sana ada orang yang mengajak kepada maksiat, pasti itu. Bahkan ada kaum LGBT, Pak. LGBT itu penyimpangan, lesbi, gay dan seterusnya itu banyak sekali yang mengajak ke sana dan digambarkan dengan kaum pelangi. Lah pelangi itu kan apik, Pak. Ada orang yang mengajak seperti itu. Jadi ini sunnatullah. Yang namanya kebaikan dan keburukan itu pasti ada peperangan. Nah, tinggal kita ngambil peran kita. Karena ada banyak orang itu yang tak acuh, Pak. Nggak mau tahu dengan keadaan masyarakat, umatnya bagaimana, keadaan kampungnya bagaimana, itu nggak mau tahu. Acuh tak acuh. Ketika ada orang yang mengajak kepada kebaikan, diojo-ojoi. Lapo sampean kok repot-repot ngurusi wong? Ana wong ngombe-ngombe, jarno apa ngombe-ngombe? Wong sing awake rusak ya dheweke. Ana wong zina di kampungnya, jarno wong sing zina ya dheweke, oleh dosa ya dheweke. Ini ada orang yang acuh tak acuh seperti itu, Pak. Dan orang yang seperti ini dipotret oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu ayat yang perlu kita renungkan. Wa idz qalat ummatum minhum lima ta'iduna qauma. Ketika ada satu kaum yang berdakwah mengajak kepada kebaikan, lima ta'iduna qauma. Lapo sampean niku kok repot-repot ngurusi wong? Urusan apa awake sampean dhewe? Apa kata orang yang mengajak kepada kebaikan tadi? Qalu ma'dziratan ila rabbikum. Saya ngajak orang baik ini, saya memikirkan masyarakat ini sebagai bentuk permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti saya dimaafkan, ma'dziratan, supaya saya dapat ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kula lan panjenengan sedaya niki akan ditanya, lingkungan kita bagaimana, anak kita bagaimana, dimintai pertanggungjawaban. Wala'allahum yattaqun. Sopo ngerti ketika kita ajak itu, Pak, ternyata dia menerima, dan itu pahalanya besar luar biasa. Guru TPA yang ngajarin an in un ban bin bun tan tin tun itu ketika muridnya bisa ngaji, setiap dia ngaji gurunya dapat pahala. Tidak selalu yang potensi atau manfaatnya besar, tidak, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Yang jadi guru yang ngajar, memperbaiki akhlak anak-anak. Yang punya kelebihan rezeki ya diusahakan dengan rezekinya. Yang punya waktunya, pikirannya dan seterusnya, dan tidak usah minder. Karena Nabi Muhammad SAW menyampaikan dirhamun sabaqa alfa mi'ati dirham. Enten yatra 1000 repes iso blancang apike lebih baik daripada 100.000. Kenapa? Karena yang infak 1.000 rupiah tadi itu punya duit cuma 2.000, diinfakkan 1.000 tinggal 1.000, bisa nggak makan itu, Pak. Tapi yang infak 100.000 ini duitnya mungkin ratusan juta bahkan miliaran, diambil 100.000 nggak kerasa. Jadi yang penting kita ini punya peran, ngambil peran masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Jadi ada 3 golongan dalam ayat itu, Pak. Yaitu orang yang pertama, orang soleh dan muslih. Orang Islam yang beramal baik dan mengajak kepada kebaikan, menjauhkan kepada kemungkaran. Iki soleh dan muslih. Ada orang yang bermaksiat, golongan kedua. Yang golongan ketiga, orang soleh tapi tidak muslih, cuma ngurusi awake dhewe, cuma dipikirkan sholatnya, urusannya dia sendiri, nggak mau tahu acuh tak acuh dengan masyarakat. Dan ternyata ketika azab itu datang, yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu cuma yang pertama saja.
Yang kedua itu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kita tutup khutbah kali ini dengan satu ungkapan yang luar biasa baik. Innalladzi ya'ishu li ummatihi ya'ishu saghiran wa yamutu saghiran. Lakinnalladzi ya'ishu li ummatihi ya'ishu kabiran wa la yamutu abadan. Enten tiang ya'ishu li nafsihi, itu hidupnya cuma untuk dirinya sendiri, yang diurusi cuma kerjaannya, tokonya, tambaknya, sawahnya, pulang kerja, berangkat kerja, pulang kerja, gajian, keluar masuk pasar, masuk mal, keluar mal, beli baju baru, motor baru, mobil baru. Yang dipikirkan itu tok, nggak memikirkan masyarakat sama sekali. Apa kata hikmah tadi? Ya'ishu saghiran wa yamutu saghiran. Hidup dalam keadaan kecil, kerdil. Wa mata saghiran wa yamutu saghiran, dan akan mati dalam keadaan kerdil, kecil. Meskipun dia sukses di sana sini, tapi kalau tidak mau memikirkan masyarakat, dia hidup dalam keadaan kecil dan mati dalam keadaan kerdil. Lakinnalladzi ya'ishu li ummatihi ya'ishu kabiran wa la yamutu abadan. Tapi orang yang memikirkan masyarakat, yang ikut andil, mengambil peran walaupun itu kecil, ya'ishu kabiran wa la yamutu abadan. Orang yang seperti ini akan selalu hidup, dikenang oleh masyarakat, wa la yamutu abadan, dan tidak akan mati selama-lamanya. Semoga di pagi yang insya Allah penuh barokah ini kita bisa mengambil ibrah 1, 2, 3 dari Nabi Ibrahim dan putranya Ismail alaihi wassalam, dan bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Wa salli ala nabiyyina Ibrahim wa ala ali Ibrahim kama barakta. Wa salli ala nabi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.